Oke, kita buka ya. Ayo, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas AK32L, chapter 9. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 202312111148 dari akuntansi 2023. Dan saya Muhammad Rehan Ardiansyah dengan NIM 2023 1211074 akuntansi 2023. Di sini kita akan membahas bab 9 yaitu additional valuation issues, yaitu kita akan membahas penyesuaian dan permasalahan dalam menilai persediaan atau inventory. Di sini terbagi dalam 5 subbab, yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan itu ada power of cost per net realizable value atau LCNRV. Yang di dalamnya itu ada net realizable value, illustration of LCNRV, methods of applying LCNRV, recording net realizable value instead of cost, use of an allowance, recovery of inventory loss, dan evaluation of all. Terus subbab yang kedua ada valuation base, itu ada net realizable value, relative loan sales value, dan purchase commitments special problem. Selanjutnya ada the gross profit method of estimating inventory. Poin pertama ada computing on gross profit percentage. Poin kedua ada evaluation of gross profit method. Selanjutnya retail inventory method. Poin pertama adalah retail method konsep. Poin kedua adalah retail inventory method, markup and markdown konvensional method. Yang poin ketiga adalah special item related to retail method. Dan poin keempat adalah evaluation of retail inventory method. Dan yang terakhir adalah presentasi dan analisis. Poin pertama adalah presentation of inventories dan poin kedua adalah analysis of inventory. Kita lanjutkan yang pertama untuk power of cost on net realizable value atau LCNRV. Itu adalah metode penilaian persediaan di mana nilai persediaan dicatat pada harga terendah antara biaya perubahannya dan nilai realisasi bersihnya. Persediaan dicatat berdasarkan biayanya, namun jika nilai persediaan menurun di bawah biaya aslinya, terjadi penyimpangan besar dari prinsip biaya historis. Net realizable value atau nilai realisasi bersih mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi bersih adalah harga jual yang diestimasikan dalam kegiatan bisnis formal dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikannya dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan. Di sini kita ada contoh untuk mengilustrasikannya, mengasumsikan. Di sini ada contoh Mander AG. Si Mander AG ini belum menyelesaikan inventory persediaannya dengan biaya sebesar 950 dan nilai penjualannya sebesar 1000. Di sini diestimasikan bahwa biaya of completion itu sebesar 50 dan estimasi selling cost-nya sebesar 200. Maka untuk penjualannya, di sini kita kredit yang pertama itu ada inventory value unfinished sebesar 1000, lalu kita kurangi dengan less estimate cost of completion sebesar 50 ditambah dengan estimate cost to sell sebesar 250. Maka ketemu net realizable value sebesar 750 dari inventory value unfinished 1000 dikurang sama less-nya 250. Lalu di sini ada illustration of LCNRV. Di sini ada tabel. Untuk tabel yang pertama itu ada kolom food, itu untuk jenis-jenis makanan. Terus ada kolom cost biayanya, terus ada kolom net realizable value untuk nilai realisasinya, dan kolom final inventory value yang bakal kita pilih. Nah, di sini untuk yang pertama tuh contohnya ada spinach. Di sini cost-nya sebesar 80.000 dan nilai realisasi bersihnya sebesar 120.000. Maka yang bakal kita taruh di final inventory value-nya adalah 80.000. Kenapa? Karena di sini kita memilih nilai perolehan yang paling rendah. Sama kayak carrots, ini kan cost-nya 100.000 dan nilai realisasi bersihnya 110.000. Maka yang kita pilih ada 100.000. Cut beans, di situ paling kecil adalah 40.000 nilai realisasi bersihnya, maka kita pilih 40.000. Terus peas,
net realizable value-nya 70.000 lebih kecil daripada cost-nya, maka yang kita pilih adalah 72.000. Dan mixed vegetable sama, dia paling kecil di net realizable value, maka kita pilih di final inventory value-nya adalah yang net realizable value sebesar 92.000. Maka total final inventory value-nya adalah 384.000. Seperti yang ditunjukkan, nilai persediaan akhir sebesar 384.000 sama dengan jumlah SCNRV untuk setiap item persediaannya. Artinya Jinfeng menerapkan aturan LCNRV untuk setiap jenis makanannya. Lalu di sini ada metode untuk pengaplikasian si LCNRV-nya. Di sini ada ilustrasi 9.4, Alternative Application of LCNRV. Di sini ada terbagi ke dalam kedua kelompok makanan ya, ada kelompok frozen dan kelompok canned. Terus ini ada kolom cost, biaya, terus kolom LCNRV-nya, terus ini ada LCNRV by, terus itu terbagi dalam 3 kolom, ada kolom individual item, kolom major groups, dan kolom total inventory. Di sini saya akan menjelaskan, di sini kan untuk frozen itu ada spinach. Contohnya spinach ini kan cost-nya 80.000, terus LCNRV-nya 120.000. Maka yang kita pilih untuk individual itemsnya adalah nilai yang paling terkecil, yaitu 80.000 di cost. Sama untuk carrot dan cut beans, mereka itu paling terkecil. Untuk carrots paling kecil ada di cost, maka kita pilih untuk individual itemsnya 100.000. Dan cut beans individual itemsnya 40.000, kita pilih paling terkecil, yaitu LCNRV sebesar 40.000. Dan total frozen untuk cost sebesar 230.000 dan LCNRV sebesar 270.000. Maka yang kita pilih untuk major groups adalah total frozen dari cost yang paling kecil yaitu 230.000. Lalu kalau lanjut kelompok makanan yang kedua itu canned, di sini ada fish. Di sini dia paling kecil itu ada di LCNRV-nya sebesar 72.000, maka kita taruh di individual items. Dan mixed vegetable, di sini dia paling kecil ada di LCNRV, maka kita taruh di individual item sebesar 92.000. Dan total untuk can-nya ini ada untuk cost 185.000 dan LCNRV-nya 164.000. Nah, karena di sini LCNRV-nya paling kecil, maka kita taruh untuk major groups-nya adalah kita ngambil dari LCNRV sebesar 164.000. Di sini untuk total akhirnya itu berarti total cost 415.000, total LCNRV sebesar 434.000. Di sini individual item kita jumlahin ketemu 384.000. Terus total major groups-nya 394.000. Nah, untuk total inventory ini kita ngambil nilai paling terkecil dari total tadi, yaitu di sini cost paling kecil sebesar 415.000. Maka yang kita ambil adalah 415.000 untuk total inventory. Perusahaan ini menggunakan pendekatan kelompok utama atau total inventories nilai realisasi besi yang lebih tinggi daripada biaya mengimbangi nilai realisasi besi yang lebih rendah daripada biayanya. Bagi Jinfeng, contoh ini penggunaan pendekatan item serupa atau terkait sebagian mengimbangi nilai realisasi besi yang tinggi untuk bayam. Penggunaan pendekatan total inventory sepenuhnya dapat mengimbanginya. Kita lanjut ke recording net realizable value. Salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat dampak pendapatan dari nilai persediaan pada nilai realisasi besi. Yang pertama itu ada metode disebut sebagai metode harga pokok penjualan. Mendebit harga pokok penjualan untuk penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi besi. Akibatnya, perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena harga pokok penjualannya sudah mencakup jumlah kerugian. Lalu metode yang kedua disebut sebagai metode kerugian. Mendebit akun kerugian untuk penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi besi. Berarti ada dua metode. Metode pertama itu cost of goods sold dan metode kedua metode loss. Di sini kita ada contoh untuk inventory datanya dari Ricardo Spa untuk mengilustrasikannya dengan underbot methods dari metode keduanya. Di sini ada COGS before adjustment sebesar 280.000. Terus ada ending inventory cost sebesar 80.000 dan ending inventory at nilai realisasi besi sebesar 70.000. Lanjut, di sini ada ilustrasi 9.4 menunjukkan jurnal dari kedua metode yaitu COGS dan loss mengasumsikan bahwa keduanya menggunakan perpetual inventory system. Ilustrasi 95 accounting for the reduction of inventory to net realizable value perpetual inventory system.
Di sini to reduce inventory from cost to net realizable value. Yang pertama ini ada metode COGS. Tadi kan COGS-nya sebesar 12.000 di debit, lalu inventorinya di kredit 12.000. 12.000 dapat dari mana? Di sini ending inventory cost-nya 82.000 kita kurangi dengan ending inventory pada nilai realisasi bisnisnya sebesar 70.000. Maka ketemu 12.000. Lalu untuk loss methodnya, di sini untuk debit jurnal itu namanya loss due decline of inventory to net realizable value sebesar 12.000 dan di kredit inventory sebesar 12.000. Di sini ada penjelasannya. Untuk COGS itu dia kan metode mengubur si kerugian ini dimasukin ke dalam cost of goods sold account. Terus the loss method, metode loss itu mengidentifikasikan loss-nya karena write down menunjukkan loss berbeda dari cost of goods sold dalam income statement. Terus masih berlanjut, di sini ada ilustrasi 9.6, kontras the different perbedaan amount laporan dalam income statement di bawah dua pendekatan menggunakan data dari Ricardo yang sebelumnya. Di sini ada ilustrasi 9.6, income statement presentation, cost of goods sold, and loss methods of reducing inventory to net realizable value. Yang pertama untuk metode COGS, di sini ada sales revenue 200.000, lalu COGS after adjustment to net realizable value sebesar 120.000, terus ada gross profit on sale. Gross profit on sale didapat dari sales revenue kita kurang sama COGS after adjustment, jadi ketemu 80.000. Lalu untuk loss methodnya, di sini kita ada sales revenue sama 200.000, terus COGS dapat 108.000. Gross profit on sale-nya didapat dari sales revenue kita kurang COGS ketemu 92.000. Lalu di sini ada loss due to decline of inventory to net realizable value. Jadi gross profit kita kurangi loss, jadi ketemu 80.000. Di sini untuk ada penjelasan untuk COGS sold before adjustment to net realizable value kan 108.000. Terus ada difference between inventory at cost and net realizable value sebesar 12.000. Maka kita tambah, jadi ketemu cost of goods sold after adjustment yang kita taruh dalam contoh ini sebesar 120.000. Lalu di sini ada use of an allowance, penggunaan allowance cadangan. Untuk masih contoh yang sama, si Ricardo Spa membuat entry berikut untuk mencatat penurunan nilai persediaan nilai realisasi bersih. Kita debit dengan nama loss due to decline of inventory to net realizable value sebesar 12.000 dan di kredit dengan nama allowance to reduce inventory to net realizable value sebesar 12.000. Di sini menggunakan akun allowance menghasilkan pelaporan dengan metode keduanya cost and net realizable value dari inventory. Si Ricardo melaporkan inventory dalam statement of financial position, laporan keuangan, yang diilustrasikan dalam ilustrasi 9.7. Di sini ilustrasi 9.7, presentation of inventory using an allowance account. Yang pertama ini ada inventory at cost pada biaya sebesar 82.000. Kita kurangin allowance to reduce inventory to net realizable value sebesar 12.000. Maka ketemu inventory at net realizable value sebesar 70.000. Lalu di sini ada recovery of inventory loss. Apa itu recovery of inventory loss? Proses pemulihan atau pencatatan kembali sebagian atau seluruh kerugian nilai persediaan yang sebelumnya telah diakui. Jika ada perubahan kondisi pasar yang meningkatkan nilai persediaan dari tersebut. Pada periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sehingga nilai real bersih dari persediaan yang sebelumnya telah diturunkan nilainya mungkin lebih besar dari biaya atau terdapat bukti yang jelas tentang peningkatan nilai realisasi bersih. Dalam situasi ini, jumlah penurunan nilai dibalik dengan pembalikan dibatasi pada jumlah penurunan nilai awal. Di sini untuk lanjut ke contoh soal, di sini kita masih melanjutkan untuk si contoh dari Ricardo. Mengasumsikan bahwa dalam periode selanjutnya kondisi market ini berubah. Seperti pada nilai realizable value-nya ini meningkat menjadi 74.000, yang berarti ada peningkatan sebesar 4.000. Dengan akibatnya,
8.000 dibutuhkan dalam allowance. Maka Ricardo membuat entry sebagai berikut menggunakan metode close. Yang didebit dengan nama akun allowance to reduce inventory to net realizable value sebesar 4.000 dan kreditnya recovery of inventory loss 4.000 juga didapat dari nilai setelah kenaikan 74.000 dikurang sebelum kenaikan yaitu 70.000. Di sini akun allowance disesuaikan pada periode setelahnya. Inventory dilaporkan pada LCNFV. Di sini ada ilustrasi 9.8. Effect on net income of adjusting inventory to net realizable value. Di sini saya akan menjelaskan dulu dari ke-6 kolom tersebut ya. Di sini ada paling kiri itu dari date, tanggal, terus inventory at cost pada biaya, terus inventory pada nilai realizable value, nilai realisasi bersihnya, terus amount required berarti yang dibutuhkan untuk allowance account, terus ada adjustment of allowance account, penyesuaian untuk allowance account-nya, dan efeknya pada net income atau laporan laba rugi. Untuk yang pertama ini tanggal 31 Desember 2019, di sini kan inventory at cost-nya ada 184.000 dan net realizable value-nya sebesar 176.000. Maka karena di sini terus amount required in allowance account-nya sebesar 12.000, itu kita dapat dari selisih antara inventory at cost dan net realizable value 184.000 dikurang 176.000. Maka ketemu 12.000. Dan di sini kita juga melakukan adjustment untuk allowance account yang sama dengan 12.000. Di sini efek pada net income-nya decrease turun disebabkan karena di sini kan nilai yang lebih kecil itu net realizable value daripada biayanya. Maka kalau misalnya nilai realisasi bisnisnya lebih kecil daripada cost, maka itu akan mengurangi net income. Nah, kebalikannya, kalau misalnya cost-nya lebih tinggi daripada nilai realisasi bisnisnya, maka dia akan meningkatkan si net income. Lalu, untuk yang kedua nih, tanggal 31 Desember 2020, itu inventory at cost-nya sebesar 194.000 dan net realizable value-nya sebesar 187.000. Maka amount required in allowance account-nya selisih dari keduanya. 194.000 dikurang 187.000, maka ketemu 7.000. Tapi ini yang kita lakukan adjustment, kita lakukan penyesuaian untuk allowance account-nya cuma kita kasih 5.000. Maka efek pada net income jadi meningkatkan. Lalu pada tanggal 31 Desember 2021, inventory at cost-nya sebesar 173.000 dan inventory net realizable value-nya sebesar 174.000. Maka amount required in allowance account ini nggak ada alias 0 karena nilai realisasi bersihnya udah lebih tinggi daripada inventory at cost-nya, jadi tidak dibutuhkan penyesuaian. Lalu adjustment ini allowance account balance sebesar 7.000, maka bakal meningkatkan dari nilai net income-nya. Lalu yang terakhir 31 Desember 2022, inventory at cost-nya sebesar 182.000 dan inventory pada nilai realisasi bisnis sebesar 180.000. Karena nilai realisasi bisnisnya lebih kecil daripada inventory-nya, maka di sini bakal menurunkan nilai dari net income sebesar 2.000, yaitu selisih dari inventory at cost dikurang inventory at net realizable value. Kita lanjut ke evaluation of rule, evaluasi peraturan. Aturan LCNRV ini memiliki beberapa kekurangan konseptual, yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban pada periode terjadinya kerugian utilitas atau manfaat, bukan pada periode penjualan. Nah, di sisi lain, perusahaan mengakui kenaikan nilai aset melebihi biaya awal hanya pada saat penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data pada pendapatan. Yang kedua, penerapan aturan ini mengakibatkan inkonsistensi, tidak konsisten karena suatu perusahaan mungkin menilai persediaan berdasarkan biaya pada 1 tahun dan berdasarkan nilai realisasi besi pada tahun berikutnya. Ya, yang ketiga, LCNRV ini menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan atau SOIV secara konservatif. Tetapi dampaknya terhadap laporan laba rugi atau income statement mungkin konservatif atau mungkin tidak konservatif. Laba bersih atau net income untuk tahun di mana perusahaan mengalami kerugian pasti bakal lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika pengurangan yang diharapkan harga penjualan tidak jadi terwujud.
Lalu kita lanjut ke sebab 2, yaitu ada valuation basis. Di sini ada net realizable value, relative standalone sales value, dan purchase commitments. Pertama ada net realizable value, nilai realisasi bersih. Berdasarkan IFRS, pengukuran nilai realisasi bersih digunakan untuk persediaan ketika persediaan tersebut terkait dengan aktivitas pertanian atau agrikultural. Secara umum, aktivitas pertanian menghasilkan dua jenis aset agrikultural atau pertanian. Yang pertama itu ada aset biologis, biological, dan kedua adalah hasil pertanian berdasarkan harvest, agricultural at harvest. Di sini aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Adalah hewan atau tumbuhan hidup seperti kayak domba, sapi, pohon, buah, atau tanaman kapas. Hasil pertanian adalah hasil panen dari aset biologis atau biological seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Di sini kita ada pengilustrasian untuk agricultural accounting atau pertanian akuntansi pada nilai realizable value, nilai realisasi bersih. Di sini kita mengilustrasikan akuntansi pada nilai realisasi bersih untuk aset pertanian. Di sini kita mengasumsikan ada contoh soal nih, si perusahaan Bancroft Dairy. Dia ini memproduksi susu untuk dijual pada pembuat keju lokal sekitar sana. Nah, Bancroft memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2019 dengan membeli 420 susu sapi dengan B sebesar 460.000. Di sini ada illustration 9.9. Present Bancroft information related to the marketing cost. Illustration 9.9. Agricultural asset Bancroft Dairy. Milking cost. Di sini pertama ada carrying value. Nilai buku pada tanggal pertama itu beginning sebesar Januari 1 2019 sebesar 460.000. Di sini kita kurangi dengan yang pertama itu ada change in fair value due to growth and presence, perubahan pada fair value dikarenakan pertumbuhan dan perubahan harga sebesar 35.000. Terus ada decrease in fair value due to harvest, penurunan pada fair value dikarenakan panen sebesar 1.200. Jadi total change in carrying value-nya sebesar 33.800. Lalu carrying value pada ending sebesar pada 30 Januari 2019 sebesar 493.800. Itu dari carrying value ditambah sama change in carrying value. Terus sini ada informasi juga milk harvested during January, susu yang dipanen selama bulan Januari sebesar 36.000. Lalu di sini Bancroft membuat jurnal sebagai berikut untuk mencatat perubahan pada carrying value si milking cost-nya. Di sini debit biological asset atau milking cost 33.800 didapat dari 493.800 dikurang 460.000. Lalu unrealized holding gain or loss income sebesar 33.800 di kredit. Untuk tambahan mencatat pada perubahan biological asset, Bancroft ini membuat jurnal summary sebagai berikut untuk mencatat susu yang berhasil dipanen selama bulan Januari. Di debit inventory atomic yaitu 36.000, lalu di kredit kita catat unrealized holding gain or loss income sebesar 36.000. Lalu di sini inventory susunya kita catat pada nilai realisasi bersih bersamaan dengan pemanenan, dan unrealized holding gain or loss income telah diakui pada income. Bersamaan dengan aset biologis, nilai realisasi bersih ini disadarkan bahwa paling penting untuk tujuan valuasi pada proses panen. Di sini apa yang bakal terjadi jika susu milk inventory-nya si Bancroft ini dicatat ketika harvesting dengan si susu dari sapi. Di sini kita mengasumsikan bahwa susu yang dipanen pada bulan Januari telah terjual pada pembuat keju lokal dengan biaya sebesar 38.500. Maka si Bancroft bakal mencatat jurnal sebagai berikut. Di sini kita debit dengan nama cash sebesar 38.500.
dan cost of goods sold-nya sebesar 36.000 di debit. Dan kreditnya kita di sini inventory make sebesar 36.000 dan sales revenue sebesar 38.500. Lalu di sini ada selanjutnya relative standalone sales value. Apa itu relative standalone sales value? Metode penentuan harga dalam akuntansi untuk mengalokasikan harga transaksi ke berbagai komponen dalam kontrak gabungan. Masalah khusus muncul ketika sebuah perusahaan membeli sekelompok unit yang berbeda dalam satu pembelian sekaligus atau keranjang, yang juga disebut pembelian keranjang. Sebagai ilustrasi, kita mengasumsikan bahwa Woodland Developers membeli tanah seharga 1 juta yang akan dibagi menjadi 400 lot. Lot-lot ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat diurutkan menjadi 3 kelompok dengan tingkat A, B, dan C. Ketika Woodland menjual lot-lot tersebut, ia membagi biaya pembelian sebesar 1 juta di antara lot yang terjual dan lot yang masih tersisa. Nah, di sini kita mengilustrasikan ada contohnya, illustration 9.10 menunjukkan alokasi untuk relative standalone sales value for the Woodland developers example. Ilustrasi 9.10 allocation of cost using relative standalone sales value. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk setiap kolomnya. Di sini pertama ada kolom lots. Untuk jenis-jenis lots-nya itu ada A, B, C. Terus number of lots. Terus ini berarti number of lots yang tersedia. Terus ada sales price per lot, biaya jual untuk per lotnya. Lalu di sini ada total sales price, total harga penjualan. Lalu ada relative sales price. Lalu ada total cost. Dan ada cost allocated to loss, biaya alokasi pada loss, dan cost per lot, biaya per lotnya berapa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama untuk lots jenis A, di situ kan dia number of lots yang tersedia itu udah sebesar 100. Terus dengan harga yang dijual per lotnya itu adalah 10.000. Maka total sales price-nya adalah sales price per lot, harga jual per lotnya 10.000 kita kali sama number of lots-nya. Jadi ketemu 1 juta. Relative sales price-nya ini kita dapat dari kita melakukan perhitungan, yaitu 100 kita bagi 250. Sebenarnya ini 1 juta dibagi 2.500.000, cuma untuk mempersimpel angkanya aja kita hilangin. 1 juta itu dari total sales price untuk cost A-nya sendiri kan 1 juta. Kita bagi sama total sales price keseluruhan, berarti A tambah B tambah C 2.500.000. Di situ kalau kita presentasikan ketemu sebesar 40%. Untuk total cost-nya itu sama semuanya ABC 1 juta. Di sini cost allocated to loss 400.000. 400.000 dapat dari mana? Total cost kita kali dengan relative sales price yaitu 100 per 250 kan tadi 40%. 40% kita kali 1 juta ketemu 400.000. Terus maka cost per lotnya di sini 4.000 dapat dari cost allocated to loss 400.000 kita bagi sama number of lotnya 100, berarti ketemu 4.000. Sama kayak lot B juga. Di sini dia total sales price-nya 600.000 dapat dari number of lotnya 100 kita kalikan dengan sales price per lotnya sebesar 6.000. Lalu di sini total cost-nya sama 1 juta, terus ada cost allocated to lots untuk B sebesar 240.000 dapat dari 60 per 250 kita kalikan dengan 1 juta, ketemu 240.000. Dan cost per lotnya itu sebesar 2.400 dapat dari cost allocated to loss 240.000 kita bagi sama number of lotnya sebesar 100. Lalu untuk lot yang terakhir itu lot C, ini ada total sales price-nya itu 900.000 dapat dari sales price per lotnya 4.500 kita kalikan dengan number of lotnya 200. Lalu di sini cost allocated to lots untuk lot C sebesar 360.000 dapat dari relatif sales price 90 per 250 kita kalikan dengan total cost sebesar 1 juta ketemu 360.000. Jadi cost per lotnya sebesar 1.800 dapat dari cost allocated to lots 360.000 kita bagi number of lots-nya sebesar 200. Di sini ketemu total untuk sales price-nya penjualannya sebesar 2.500.000 dan total cost allocated to lots-nya ketemu 1 juta. Di sini untuk nilainya telah diberikan ya using Demons given untuk cost per lot kolomnya. Terus Wattline ini bakal bisa menentukan nih
cost of lot sold-nya sama gross profit yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Di sini ada illustration 911, determination of gross profit using relative standalone sales value. Di sini untuk kolomnya ada kolom lots, terus number of lots sold, number lots total lots yang terjual, terus ada biaya per lot, cost per lot, terus ada cost of lot sold, biaya lots yang terjual, lalu ada sales penjualannya, sama ada gross profit. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang lots A, itu kan number of lots yang terjualnya ada 77.000 dan biaya cost per lotnya ini sebesar 40.000, maka cost of lot sold-nya sebesar 308.000 kita dapat dari cost per lot 4.000 kita kalikan sama number of lot sold sebesar 77.000. Nah, di sini sales-nya 770.000 dapat dari mana? Dapat dari number of loss-nya 77 kita kalikan sama tadi yang di ilustrasi 9.10. Sales price per lot-nya untuk lot A kan 10.000 kita kali sama 77, maka sales-nya sebesar 770.000. Nah, di sini gross profit sebesar 462.000 dapat dari selisih dari sales dikurang sama cost of lot sold. Nah, sama untuk lots B, di sini cost of lot sold-nya sebesar 192.000 dapat dari cost per lot 2.400 kita kalikan sama number of lots-nya. Number of lot sold-nya sebesar 80. Dan sini sales-nya sebesar 480.000 untuk lots B dapat dari number of lot sold-nya 80 kita kalikan sama sales price per lot pada ilustrasi 9.10 tadi sebesar 6.000. Maka gross profit yang didapatkan untuk lots B adalah 288.000 selisih dari sales dan cost of lot sold. Lalu untuk lot yang terakhir, lot C, di sini untuk cost of lot sold-nya sebesar 180.000 kita dapatkan dari cost per lot 1.800 kita kalikan sama number of lot sold-nya sebesar 100. Dan di sini sales-nya sebesar 450.000 untuk lot C dapat dari number of lot sold sebesar 100 kita kalikan sama price sales per lot-nya sebesar 4.500. Dan gross profit untuk lot C-nya sebesar 270.000 kita dapatkan dari selisih antara sales dan cost of lot sold-nya. Maka di sini untuk total cost of lot sold-nya itu dapat 680.000, total sales dapat 1.700.000 dan total gross profit dapat 1.020.000. Di sini untuk oleh karena itu persediaan akhir ada 320.000. Tadi 1 juta itu dapat dari 1 juta kita kurangi sama 680.000. Woodland juga dapat menghitung jumlah persediaan ini dengan cara lain, yaitu rasio biaya terhadap harga jual untuk semua lot adalah 1 juta dibagi dengan 2.500.000 atau 40%. Oleh karena itu, jika total harga penjualan lot yang terjual adalah 1.700.000, maka biaya lot yang terjual adalah 40% dari 1.700.000 ini atau sebesar 680.000. Persediaan lot yang tersedia adalah 1 juta, lalu kita kurangi dengan 680.000 atau maka ketemu dengan 320.000. Terus ini yang terakhir ada purchase commitments. Apa itu purchase commitments? Kontrak atau perjanjian di mana perusahaan berkomitmen untuk membeli persediaan atau barang tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam banyak lini bisnis, kelangsungan hidup dan profitabilitas perusahaan bergantung pada ketersediaan stok barang dagangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Akibatnya, cukup umum bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian, yaitu perjanjian untuk membeli inventaris beberapa minggu, bulan, atau bahkan tahun sebelumnya. Umumnya, penjualan memegang hak milik atas barang dagangan atau bahan yang tercakup dalam komitmen pembelian. Memang barang tersebut mungkin hanya ada sebagai sumber daya alam seperti benih yang belum ditanam dalam kasus komoditas pertanian atau agrikultural atau sebagai pekerjaan dalam proses dalam kasus produk. Di sini kita lanjut ilustrasi 9.12 pengungkapan komitmen pembelian. Di sini ada catatan pertama, kontrak pembelian bahan baku pada tahun 2020 telah dilaksanakan dengan jumlah sebesar 600.000. Harga pasar bahan baku tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 640.000. Untuk mengilustrasikan masalah akuntansi, asumsikan bahwa si Apres Paper AG ini menandatangani kontrak penebangan kayu dengan Gelingland Ltd yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak penebangan kayu di 31 Desember 2019 sudah menjadi 7 juta.
Apes akan membuat entry berikut pada 31 Desember 2019. Di sini kita bakal bikin jurnal di debit pertama ada unrealized holding gain or loss income sebesar 3 juta di debit dan di kredit dengan nama akun purchase commitment liability sebesar 3 juta. 3 juta dapat dari mana? Di sini dapat dari komitmen penjualan pertama kan 10 juta, tapi ternyata di ending biayanya cuma sebesar 7 juta. Maka kita kurangin selisih dari keduanya 10 juta, kita kurangi 7 juta, maka ketemu 3 juta. Apres melaporkan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi ini dalam laporan income statement atau laba rugi di bawah lain-lain pendapatan dan biaya. Dan karena kotak tersebut harus dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini seperti tahun fiskal, Apres melaporkan kewajiban komitmen pembelian atau sering disebut sebagai ketentuan di bagian kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan current liability pada ESOFB. Ketika Apres menebang kayu dengan biaya 10 juta, maka akan membuat entry berikut. Di sini ada debit purchase inventory sebesar 7 juta dan purchase commitment liability sebesar 7 juta di debit, maka cash yang dikeluarkan di kredit sebesar 10 juta. Hasil dari komitmen pembelian tersebut adalah Apres membayar 10 juta untuk kontrak yang sebenarnya ini hanya bernilai sebesar 7 juta. Perusahaan bakal mencatat kerugiannya pada periode sebelumnya saat harga benar-benar turun terjadi. Jika Apres dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh harga kontrak sebelum menebang kayu, maka Apres mengurangi kewajiban komitmen pembelian. Dalam hal tersebut, Apres kemudian melaporkan keuntungan yang dihasilkan dalam periode kenaikan harga sebesar jumlah perolehan kembali sebagian atau sepenuhnya. Ini dimisalkan, asumsikan bahwa Galingan Ltd mengizinkan Apres untuk mengurangi komitmennya dari 10 juta menjadi 9 juta. Entry untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut pada setelahnya. Maka di sini kita debit dengan nama purchase commitment liability sebesar 1 juta dan kita kredit unrealized holding gain or loss income sebesar 1 juta. Kita dapat dari tadi yang komitmen awal 10 juta dan komitmen naik 9 juta. Jika harga pasar pada saat Apres menebang kayu jika harga pasar pada saat Apres menebang kayu lebih dari 2 juta di bawah harga kontrak, Apres harus mengakui kerugian tambahan pada periode penebangan dan mencatat pembelian pada LCNFV. Jadi karena ini 1 juta dia tidak mengakui kerugian tambahan, kecuali jika di atas 2 juta, jika di bawah 2 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gross profit method. Poin pertama adalah gross profit percentage dan poin kedua adalah evaluation of method. Boleh di next. Nah, perusahaan melakukan inventaris fisik untuk memverifikasi keakuratan catatan inventaris perpetual atau jika tidak ada catatan untuk mendapatkan jumlah inventaris. Namun terkadang melakukan inventaris fisik tidaklah praktis. Dalam kasus seperti itu, perusahaan menggunakan ukuran pengganti untuk memperkirakan inventaris yang tersedia. Sebelumnya, boleh sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, salah satu metode pengganti tersebut adalah Gross method atau metode lapak kotor. Nah, baru di next lagi. Nah, metode lapak kotor yang tadi, sorry. Metode laba kotor bergantung pada 3 asumsi. Asumsi yang pertama adalah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus diperhitungkan. Asumsi yang kedua adalah barang yang tidak terjual harus ada di tangan. Asumsi yang ketiga adalah penjualan. Dikurangi biaya perolehan, dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan pembelian persediaan akhir. Sama dengan persediaan akhir. Boleh di next. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Certus SE memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan pembelian sebesar 20.000 euro. Keduanya berdasarkan harga pokok penjualan. Penjualannya dengan harga jual berjumlah 28.000 euro, laba kotor atas penjualan adalah 30%.
Cetus menerapkan metode laba kotor seperti yang ditujukan pada ilustrasi 9.13. Beginning inventory pada cost senilai 60.000 euro dan purchase pada cost sebesar 20.000 euro. Sehingga totalnya menghasilkan goods receivable pada cost senilai 260.000 euro. Selanjutnya ada sales pada selling price senilai 280.000 euro dan pengurangan gross profit dari 0,30 dikali 280.000 euro yang hasilnya adalah 84.000 euro. Sales pada cost ini sehingga menghasilkan dapat 196.000 euro. 196.000 euro untuk pengurangan dari sales dikurangin gross profit. Sehingga hasilnya adalah ultimate inventory pada cost senilai 64.000 euro. Boleh di next. Dalam kebanyakan situasi persentase laba kotor dinaikkan sebagai persentase dari harga jual. Ilustrasi sebelumnya misalnya menggunakan laba kotor 30% dari penjualan. Laba kotor dari harga jual adalah metode umum untuk mengotik laba karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah sebagian besar perusahaan menyatakan barang berdasarkan harga eceran, bukan berdasarkan biaya. Alasan yang kedua adalah laba yang dikutip berdasarkan harga jual lebih rendah daripada laba yang dikutip berdasarkan biaya. Angka yang lebih rendah ini memberikan kesan yang baik kepada konsumen. Dan alasan yang ketiga adalah laba kotor berdasarkan harga jual tidak akan pernah melebihi 100%. Boleh di next. Gross profit percentage dalam ilustrasi 913 laba kotor sudah diketahui. Namun bagaimana terus memperoleh angka tersebut? Untuk melihat cara perhitungan persentase laba kotor, asumsikan bahwa sebuah barang berharga 15 euro dan dijual dengan harga 20 euro. Jadi laba kotornya sebesar 5 euro. Seperti yang ditunjukkan pada perhitungan ilustrasi 9.14, markup ini adalah 1/4 atau 25% dari harga eceran dan 1/3 atau 33% dari biaya. Dengan rumus, dengan perhitungan markup dibagi retail sama dengan 5 euro dibagi 20 euro yang hasilnya adalah 25% pada retail. Selanjutnya markup dibagi cost yaitu 5 euro dibagi 15 euro yang hasilnya adalah 33% pada cost. Boleh di next. Misalnya, asumsikan bahwa perusahaan menaikkan harga barang tertentu sebesar 25% dari biaya. Lalu berapa laba kotor dari harga jual? Untuk menemukan jawabannya, asumsikan bahwa barang tersebut dijual seharga 1 euro. Dalam kasus ini, rumus berikut berlaku, yaitu cost ditambah gross profit sama dengan selling price. Cost ditambah 0,25 sama dengan selling price, yakni dengan harganya ada dimasukin 1 euro ditambah 0,25 yang hasilnya costnya adalah 0,80. Laba kotor sama dengan 0,2 euro. Oleh karena itu rasio laba kotor terhadap harga jual adalah 20%. Sebaliknya, asumsikan bahwa laba kotor terhadap harga jual adalah 20%. Berapa markup biaya? Untuk menemukan jawabannya, asumsikan bahwa barang tersebut dijual seharga 1 euro. Sekali lagi rumus yang sama berlaku, yaitu cost tambah gross profit sama dengan selling price, yaitu cost ditambah 0,25 selling price sama dengan selling price. Lalu 0,20-nya dipindahkan menjadi cost sama dengan 1 tambah 0,20 selling price. Dengan yang hasilnya adalah cost sama dengan 0,80. Maka sama dengan 0,20 euro dan markup pada biaya adalah 25%. Di next aja. Pada ilustrasi 9.15 adalah formula relating to gross profit, yaitu yang pertama adalah gross profit pada
di selling price, persentase markup pada cost dibagi 100% ditambah presentasi markup on cost. Yang kedua adalah percentage markup on cost sama dengan gross profit on selling price dibagi 10% dikurangin percentage markup on cost. Untuk memahami cara menggunakan rumus ini, mempertimbangkan penerapannya dalam perhitungan yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.19. Yang pertama adalah di gross profit on selling cost memberikan 20%. Lalu diteruskan pada percentage markup on cost yaitu 0,20 dibagi 1 dikurangi 0,20 yang hasilnya 25%. Sebaliknya, percentage markup on cost memberikan 25%. Diteruskan pada gross profit on selling price yaitu 0,25 dibagi 1 ditambah 0,25 yang hasilnya adalah 20%. Di next, boleh di next. Evaluation of method. Apa saja kelemahan utama metode laba kotor? Salah satu kelemahannya adalah metode ini hanya memberikan estimasi. Akibatnya perusahaan harus melakukan inventaris fisik untuk memverifikasi inventaris. Yang kedua, metode laba kotor menggunakan presentasi masa lalu dalam menentukan markup. Meskipun masa lalu sering kali memberikan jawaban untuk masa depan tarif saat ini, tapi tarif saat ini lebih tepat. Ya, di next. Selanjutnya adalah retail inventory method. Poin pertama adalah ada konsep, yang kedua adalah konvensional method, yang ketiga adalah special item, yang keempat evaluation of method. Di next saja. Retail inventory method. Bagi sebagian besar pengecer, pola yang dapat diamati antara harga pokok dan harga jual ada. Pengecer kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi harga pokok. Metode ini disebut dengan metode inventaris eceran. Pengecer harus menyimpan catatan yang pertama total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. Yang kedua adalah total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga adalah penjualan untuk periode tersebut. Boleh di next. Selanjutnya pada ilustrasi 9.17 menunjukkan perhitungan metode persediaan eceran untuk Debenhams menggunakan data yang diasumsikan. Pada beginning inventory ada 14.000 euro dan 20.000 euro. Dan purchase ada 63.000 euro dan 90.000 euro. Sehingga menghasilkan goods available for sale yaitu 77.000 euro dan 110 euro. Dan dikurangi penjualan sales yakni 85.000 euro dan ending inventory pada retailnya hasilnya adalah 25.000 euro. Rasio pada cost di retail adalah 70%. 70% ini dari 77.000 euro dibagi 110 euro. Dengan ending inventory pada cost-nya adalah 17.500. 17.500 ini dari 70% dikali 25.000 euro. Nah, boleh di next. Retail inventory method. Ada beberapa versi inventaris retail. Versi tersebut meliputi metode konvensional berdasarkan LCNRP dan metode biaya terlepas dari versi mana yang digunakan perusahaan, otoritas pajak, berbagai asosiasi retail, dan profesi akuntan semuanya menyetujui penggunaan metode inventaris retail. Keuntungan menggunakan metode inventaris retail ada dua yaitu dapat memperkirakan saldo inventaris tanpa perhitungan fisik, dan yang kedua adalah mempercepat perhitungan persediaan fisik pada akhir tahun. Di next aja. Konsep jumlah yang ditunjukkan di kolam eceran pada ilustrasi 9.17 merupakan harga eceran awal dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Namun dalam praktiknya pengecer sering menaikkan atau menurunkan harga barang yang mereka tetapkan kepada pembeli. Bagi pengecer, istilah markup berarti markup tambahan dari harga eceran awal. Dalam konteks lain seperti pembahasan sebelumnya tentang laba kotor, kita sering menganggap markup
berdasarkan biaya. Pembatalan markup adalah penurunan harga barang dagangan yang telah dinaikkan oleh pengecer di atas harga eceran awal. Boleh next. Selanjutnya, konvensional method. Pengecer menggunakan konsep markup dan markdown dalam mengembangkan penilaian persediaan yang tepat pada akhir periode akuntansi. Untuk mendapatkan angka persediaan yang tepat, perusahaan harus memberikan perlakuan yang tepat terhadap markup, pembatalan markup, markdown, dan markdown pembatalan. Untuk mengilustrasikan berbagai kemungkinan, pertimbangkan data untuk infusion SE yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.18. Infusion dapat menghitung persediaan akhir berdasarkan biaya dalam dua kondisi, yaitu asumsi A menghitung rasio biaya setelah markup dan pembatalan markup tetapi sebelum markdown. Asumsi yang B menghitung rasio biaya setelah kenaikan dan penurunan harga dan pembatalan. Boleh di next. Selanjutnya pada tabel yang kiri itu terdapat ada beginning inventory pada cost senilai 500 euro dan beginning inventory pada retail senilai 1.000 euro. Versus net pada cost adalah 20.000 euro versus net pada retail adalah 35.000 euro. Dan ada markup senilai 3.000 euro, mark cancellation senilai 1.000 euro, markdown senilai 2.500 euro, markdown cancellation senilai 2.000 euro, dan sales net senilai 25.000 euro pada retail. Selanjutnya pada tabel yang kanan terdapat merchandise available for sale itu dari penjumlahan beginning inventory dan purchase net yang masing-masing pada tabel cost dan retailnya adalah 20.500 dan 36.000 euro dan ditambahkan dengan markup senilai 3.000 euro dan pengurangan markup cancellation sehingga net markupnya adalah 2.000 sehingga total retailnya adalah 38.000 euro itu dari 36.000 pada merchandise available for sale ditambah net markup senilai 2.000. Cost untuk menghitung cost to retail ratio adalah jumlah dari beginning inventory dan purchase yaitu 20.500 dibagi 38.000 sehingga hasilnya adalah 53,9%. Dengan tambahan dengan pengurangan markup down senilai 2.500 dan pengurangan markup down cancellation yaitu senilai 2.000 sehingga net markdown-nya adalah 5.000. 5.000 ini akan mengurangi retail yang senilai 38.000 sehingga hasilnya adalah 37.500. Sehingga untuk asumsi yang B cost to retail rasionya adalah 20.500 dibagi 37.500 sehingga hasilnya 54,7%. Sehingga hasil dari tadi 37.500 ini dikurangi sales net 25.000 sehingga ending inventory pada retailnya adalah 12.500. Boleh di next. Selanjutnya masih membahas soal yang tadi. Asumsikan Invention membeli 2 item seharga 5 euro masing-masing. Harga penjualan aslinya adalah 10 euro masing-masing. Satu item selanjutnya diturunkan harganya menjadi 2 euro. Dengan asumsi tidak ada penjualan pada periode tersebut, jika terjadi penurunan harga dipertimbangkan dalam rasio biaya terhadap eceran. Asumsi B, metode biaya. Kami menghitung persediaan akhir seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.19. Markdownnya di-include
pada cost to retail ratio dengan versus pada cost-nya adalah 10 euro dan pada retailnya ada 20 euro. Dengan pengurangan markdown adalah 8 euro. 8 euro ini dari 10 euro dikurangi 2 euro. Sehingga ending inventory pada retailnya adalah 12 euro. Untuk menghitung cost to retail ratio-nya adalah 10 euro dibagi 12 euro yang sama dengan 83,3%. Yang sehingga ending inventory pada cost-nya adalah 10 euro. 10 euro ini dari 12 euro dikali 83,3%. Jadi ini pendekatan ini mencerminkan biaya rata-rata dari dua item komoditas tanpa mempertimbangkan kerugian pada satu item. Pendekatan ini menilai persediaan akhir sebesar 10 euro. Jika penurunan harga tidak dipertimbangkan dalam rasio biaya terhadap harga eceran pada asumsi A, kami menghitung persediaan akhir seperti yang ditunjukkan pada 9.20. Markdown tanpa menginclude cost to retail ratio versus pada costnya senilai 10 euro, pada retailnya adalah 20 euro. Cost to retail rasionya adalah 10 euro dibagi 20 euro ya, sama dengan 50%. Dikurangi dengan markdown-nya adalah 8 euro. Sehingga ending inventory pada retailnya adalah 12 euro. Ending inventory pada cost-nya senilai 6 euro itu dari 12 euro dikali 50%. Boleh di next. Pada conventional method ini, untuk memperkirakan LCNRP, Invention harus menetapkan rasio biaya terhadap eceran. Ini dilakukan dengan membagi biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah harga eceran asli. Barang-barang ini ditambah markup bersih. Perhitungan ini tidak termasuk markdown dan pembatalan markdown. Ilustrasi pada 9.21 ini menunjukkan format dasar untuk metode persediaan eceran menggunakan pendekatan LCNRP bersama dengan informasi invention. Pada tabel ini sebelumnya udah pernah saya jelaskan pada 9.18 dengan ending inventory pada retailnya adalah 12.500. Untuk menghitung cost to retail rasionya adalah menggunakan perhitungannya adalah cost of good available dibagi original retail price of good available plus net markups, yaitu 20.500 dibagi 38.000, sehingga hasilnya adalah 53,9%. Ending inventory pada LCNRP adalah 6,73 66.737,50 euro. Ini dari 53,9% dikali 12.500. Nah, boleh di next. Selanjutnya ada special item. Metode persediaan eceran menjadi lebih rumit jika kita mempertimbangkan item-item seperti biaya angkut, return, retur, dan potongan pembelian, dan juga diskon pembelian. Dalam metode eceran, kita memperlakukan item-item tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada biaya pengiriman merupakan bagian dari biaya pembelian. Pengembalian, yang kedua adalah pengembalian. Pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan harga, baik pada biaya perolehan maupun harga eceran. Dan yang ketiga, ada diskon dan potongan pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Selain itu, sejumlah item khusus memerlukan analisis yang cermat. Yang pertama ada transfer in, yang kedua normal shortage, yang ketiga abnormal shortage, dan yang terakhir employee discount. Boleh di next. Pada ilustrasi 9.22 menunjukkan beberapa konsep ini. Perusahaan Extreme Sports Apparel menentukan persediaan menggunakan metode persediaan retail konvensional, yaitu beginning inventory pada cost-nya adalah
€1.000 dan pada retailnya ada €1.800 versus pada cost senilai 30.000 pada retail 30 sorry 60.000 dan break-in-nya pada cost senilai 600 dan terdapat special item versus return senilai 1.500 pada cost dan pada retail senilai 30.000. Special item ini akan mengurangi penjumlahan dari beginning inventory versus dan break-in sehingga totalnya adalah 30.100 pada cost dan 58.800 pada retail. Dengan mendapatkan net markups-nya ada senilai 9.000 pada retail dan after masuk sosmed senilai 120 pada cost dan 2.000 pada retail. Sehingga totalnya adalah 28.900 pada cost dan 65.800 pada retail. Dengan pengurangan net markdown senilai 1.400 dan terdapat ada sales senilai 36.000 dan sales return-nya ada 900 sehingga ini dikurangin menjadi 35.100 dikurangin lagi employee discount senilai 800 dan normal shortage senilai 1.300 sehingga ending inventory pada retailnya senilai 27.200. Cost to retail rasionya adalah 28.900 dibagi 65.800. Hasilnya adalah 43,9%. Ending inventory pada SNLP adalah 11.940,8. Ini dari 43,9% dikali 27.200. Nah, boleh di next. Evaluation of methods. Salah satu karakteristik metode persediaan eceran adalah metode ini memiliki efek rata-rata pada berbagai tingkat laba kotor. Hal ini dapat menjadi masalah ketika perusahaan menerapkan metode ini pada seluruh bisnis, di mana tingkat laba kotor bervariasi di antara berbagai departemen. Tidak ada toleransi untuk kemungkinan distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Perusahaan menyempurnakan metode eceran dalam kondisi tersebut dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen atau menurut kelas barang pedagang dengan laba yang serupa. Selain itu, keandalan metode ini mengasumsikan bahwa distribusi barang dalam persediaan serupa dengan campuran dalam total barang yang tersedia untuk dijual. Boleh di next. Presentation and analysis. Poin yang pertama adalah presentation of inventory dan yang kedua adalah analysis of inventory. Boleh di next. Presentation of inventory. Standar akuntansi mengharuskan pengungkapan laporan keuangan mengenai hal-hal berikut yang terkait dengan inventaris. Yang pertama ada kebijakan akuntansi yang dianut dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan, yaitu rata-rata tertimbang dan FIFO. Yang kedua, ada jumlah total persediaan yang tercatat dan jumlah tercatat dalam kualifikasi. Kualifikasi ini ada kualifikasi umum, persediaan adalah barang dagang, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, jumlah bawaan persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut. Itu ada harga pokok penjualan terjual. Yang kelima, ada jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode tersebut. Dan jumlah setiap pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penurunan nilai persediaan. Yang ketujuh, ada jumlah bawaan persediaan yang dijamin untuk kewajiban jika ada. Boleh di next.
Analisis inventory. Jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan dapat bertambah signifikan terhadap perekonomian. Akibatnya perusahaan harus mengelola persediaan. Namun, manajemen persediaan merupakan pedang bermata dua. Manajemen persediaan memerlukan perhatian yang terus-menerus. Di satu sisi, manajemen ingin menyimpan berbagai macam dan jumlah barang yang banyak. Dengan demikian, pelanggan akan memperoleh pilihan yang lebih banyak. Namun, kebijakan persediaan seperti itu dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Misalnya, investasi, penyimpanan, asuransi, pajak, keusangan, dan kerusakan. Di sisi lain, tingkat penyediaan yang rendah menyebabkan kehabisan stok, kehilangan penjualan, dan pelanggan yang tidak puas. Boleh di next. Perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tersebut. Perputaran persediaan mengukur likuiditas persediaan. Untuk menghitung perputaran persediaan bagi biaya barang yang dijual dengan persediaan rata-rata yang tersedia selama periode tersebut. Kecuali faktor musiman. Analisis menghitung persediaan rata-rata dari saldo persediaan awal dan akhir. Misalnya laporan tahunan 2019 KTN Lile persediaan awal DBR melaporkan persediaan awal sebesar 419 juta euro. Persediaan akhir sebesar 434 juta euro. Dan harga pokok penjualan sebesar 1.600 1.621 juta euro untuk tahun tersebut. Pada ilustrasi 9.25 menunjukkan rumus perputaran persediaan dan perhitungan rasio KTN nilai tahun 2019. Di next aja. Pada tabel ini ada inventory turnover yaitu COGS dibagi average inventory, yakni 1.621 dibagi 419 ditambah 434 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 3,80. Rata-rata hari untuk menjual persediaan. Varian rasio perputaran persediaan adalah rata-rata hari untuk menjual persediaan. Ukuran ini menunjukkan jumlah rata-rata hari penjualan di mana perusahaan memiliki persediaan. Misalnya perputaran persediaan untuk KTN Lele sebesar 3,80 kali dibagi menjadi 365 adalah sekitar 96 hari. Terdapat tingkat persediaan yang umum di setiap industri, akan tetapi perusahaan yang menjaga persediaan mereka pada tingkat yang lebih rendah dengan perputaran yang lebih tinggi daripada pesaing mereka. Sambil tetap memenuhi kebutuhan pelanggan, umumnya adalah yang paling sukses. Ini saja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.